Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Baik ya banat, para akhwat semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada tuhan selain Allah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-namanya yang mulia. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan segala kemampuan yang beliau curahkan, daya upaya, sehingga umat Islam mampu merasakan nikmatnya iman. Pada hari ini kita akan melanjutkan dari pelajaran yang telah kita pelajari bersama. Insya Allah kita masuk ke pokok pembahasan materi makanatul usrati fil islami, kedudukan keluarga di dalam Islam. Al-insanu, manusia itu, ijtima'iyyun bitab'ihi, manusia adalah makhluk ijtima'i. Ijtima' itu artinya dari sekumpulan. Kalau kita katakan adalah makna yang tepat di bahasa kita adalah sosial. Manusia adalah makhluk sosial bitab'ihi, dengan nalurinya. Fala hayata lil fardi duna usratin takunu maladan lahu. Maka tidak ada kehidupan bagi seseorang tanpa keluarga sebagai tempat untuk berlindung baginya. Yajidu fiha sukna warrahah, yang mana dengannya dia akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Wa yuhaqqiqu min khilaliha amalahu wa tumuhatihi, dan dengan keluarga tersebut dia mewujudkan angan-angannya, cita-citanya dan ambisinya. Tumuhat itu ambisi. Wa takun hisnan lahu minal inhirafi wad dalal, dengan keluarga yang dia bangun tadi, takunu hisnan, menjadi benteng baginya dari penyelewengan-penyelewengan, wad dalal, dan dari kesesatan. Wa hadza ma natawalahu fi hadzal darsi insyaallah. Wa hadza ma natanawaluhu fi hadzal darsi insyaallah. Dan ini apa yang nantinya akan kita dapatkan di pelajaran yang akan kita bahas insya Allah. Jadi pada intinya bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang saling membutuhkan terhadap uluran tangan orang lain. Maka kita tidak akan pernah bisa untuk hidup sendiri. Maka kenapa diperbolehkannya jual beli? Karena kita dengan naluri manusiawinya kita itu, kita membutuhkan orang lain. Demikian pula di dalam masalah hubungan keluarga, kita membutuhkan dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka dengan keluarga itu nanti kita akan memiliki tempat untuk berlindung. Maka kita lihat bagaimana anak-anak yang kemudian mengadu kepada bapaknya. Istri yang meminta kepada suaminya. Suami yang kemudian mencari ketenangan kepada istrinya. Pada intinya bahwa hubungan keluarga tersebut saling melengkapi, saling memberikan kemudahan. Yang mana orang yang hidup di dalam keluarga yang baik itu nantinya akan mendapatkan asukna, kenyamanan. Secara hati nyaman. Warrahah, ya. Ketenangan, asukna itu ketenangan, warrahah itu adalah kenyamanan. Maka dia akan mendapatkan rasa tenang, kemudian mendapatkan kenyamanan. Yang mana dengan keluarga itu pula dia bisa mewujudkan setiap angan-angannya, cita-citanya, dan ambisi-ambisinya. Karena ada orang yang kemudian memberikan motivasi kepadanya, mendorongnya untuk senantiasa maju ke depan.
Maka kita mendapati banyak keluarga yang selalu mengarahkan apa yang terbaik untuk kehidupan anaknya, apa yang terbaik untuk kehidupan adiknya, apa yang terbaik untuk kehidupan kakaknya. Itu dalam masalah hubungan keluarga. Maka kita ketika memiliki keluarga, keluarga kita itu yang nantinya terkadang akan memberikan motivasi kita untuk mewujudkan ambisi-ambisi kita. Yang mana dengan keluarga itu pula menjadi benteng bagi kita dari inhiraf, penyelewengan ataupun kesesatan. Karena keluarga yang baik itu pasti senantiasa nantinya dia mencegah bagi mereka yang kemudian melenceng dari jalan yang kebenaran, sehingga mengingatkan ketika jalan kita salah. Itu keluarga Islami. Yang insya Allah nanti apa yang akan kita pelajari di poin bawah ini adik-adik, kita akan mempelajari mulai dari makanatul usrati fil Islam, kedudukan keluarga di dalam Islam. Yang akan kita bahas pertama adalah mafhumul usrah. Apa yang dimaksud dengan usrah? Makanatul usrati fil Islam. Kemudian kedudukan keluarga di dalam Islam. Al-atharu al-mutarattibatu ala takwinil usrah. Dampak apa yang nantinya akan didapatkan dari pembentukan keluarga. At-targhibu fi zawaji. Kemudian motivasi untuk menikah. Taisiruz zawaji, memudahkan menikah. Asbabu taisiri az-zawaj. Kemudian sebab-sebab ketika pernikahan itu dimudahkan. Baik, kita masuk yang pertama. Poin yang pertama, awalan mafhumul usrati. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keluarga? Tutallaqul usratu fi lughatil Arab ala dzir'il hasinah. Ala dzir'il hasinah. Kalimat usrah di dalam bahasa Arab itu dilekatkan kepada makna ad-dir'il hasinah. Dir' itu adalah baju besi. Baju besi sebagai pelindung. Maka kalimat usrah di dalam bahasa Arab itu dilekatkan kepada kalimat baju besi sebagai pelindung kita dari serangan musuh yang mengancam nyawa kita. Wa ala ashiratir rajul. Kemudian dilekatkan juga kepada ashirah, itu sanak famili seorang laki-laki, wa ahli baitihi. Kemudian pula dilekatkan kepada ahlu baitih, anggota keluarganya. Watashmalul usratu usulal insani. Kemudian keluarga itu mencangkup asal usul manusia. Asal usul manusia. Kemudian wa furu'ahu. Furu' adalah keturunan-keturunannya. Wa hawashihi. Jadi nanti ketika kita mempelajari daripada keluarga itu, keluarga yang kita pelajari itu mencangkup usul. Usul itu aslinya keluarga. Siapa saja, ayah dan ibu itu aslinya keluarga. Kenapa mereka dikatakan asli? Karena adanya kita, adik kita, kemudian siapapun yang kita kenal di dalam keluarga itu karena adanya orang tua kita. Ya. Kemudian furu' itu yang dihasilkan oleh asli. Asli adalah bapak ibu, maka keturunan dari bapak ibu itu namanya furu', anak-anak furu'. Wa hawashihi, kemudian hawash itu maknanya adalah sesuatu yang hawashi itu yang ada di pinggiran. Kalau untuk keluarga, maka dia adalah apa yang ada di jalur pinggir kita.
maka dia adalah al-ikhwah wal a'mam, adalah saudara-saudara kita ataupun paman-paman kita. Maka kalau ke bawah, ini kalau kita gambarkan, ke atas itu asli, namanya adalah sesuatu asli, asal usul dalam keluarga, ayah, kakek, nenek, ke atas terus. Furu' itu cabang itu ke bawah, anak, kemudian cucu, cucunya cucu, cicit itu ya, terus ke bawah. Kalau hawasi itu sesuatu yang di samping. Kita sama kakak kita itu hawasi. Kalau nanti kita bikin bagan, berarti sudah ada di samping. Itu kakak itu di samping. Paman itu samping ibu kita ataupun samping ayah kita. Itu namanya hawasi. Baik. Thanian, kemudian poin yang kedua, makanatul usrati fil islami. Kedudukan keluarga di dalam Islam. Ihtammal islamu ihtimaman kabiran bil usrah. Islam itu sangat memberikan perhatian yang besar terhadap masalah keluarga. Wa yattadihu hadzal ihtimamu fima yali. Dan hal itu nampak jelas perhatian Islam itu dari poin yang akan kita bahas. Yang pertama apa? Al-hafu ala zawaji. Apakah Islam itu perhatian terhadap masalah keluarga? Maka kita lihat. Yang pertama, motivasi untuk menikah. Ya. Ternyata Islam itu memberikan motivasi kepada pemeluknya untuk menikah. Kenapa? Karena naluri manusia, tabiat manusia, mereka membutuhkan kepada yang lainnya. Laki-laki membutuhkan wanita. Begitu pula sebaliknya, wanita membutuhkan laki-laki. Itu sudah naluri. Ya, maka ketika itu sudah naluri, Islam memberikan fasilitas. Ketika kebutuhan ini tidak terfasilitasi, maka nanti akan terjadi kerusakan. Wanita itu hanya menjadi alat untuk kepuasan laki-laki saja. Karena laki-laki secara tabiat memiliki nafsu yang terkadang nafsu itu muncul dengan tiba-tiba. Ya. Maka dia butuh kepada wanita, begitu pula sebaliknya. Wanita juga butuh terhadap laki-laki. Sama-sama memiliki nafsu. Maka difasilitasi dengan menikah. Agama kita yang mulia itu sangat menganjurkan kepada pemeluknya agar kemudian menikah. Wa targhibu fi ikhtiyari zaujati shalihati dzatad dini wal khuluq. Kemudian Islam juga memberikan motivasinya untuk memilih istri-istri yang salihah. Istri-istri yang salihah itu yang seperti apa? Yang dzatad din, dia memiliki agama. Baik agamanya, wal khuluq. Dan agama yang baik itu bisa dilihat dari apa? Karakter yang baik. Ya. Jadi kita ketika ingin menjadikan Islam itu terlihat baik di mata orang, maka untuk melihat Islamnya seseorang itu baik atau tidak dari mana? Dari karakter. Maka ketika karakter itu baik, maka justru ketika karakter itu baik, Islam yang akan terangkat. Ya. Maka di sini merupakan nasihat dari Nabi Muhammad SAW ketika akan menikah, maka menikahlah kepada wanita yang memiliki agama yang baik. Wanita yang salihah itu memiliki agama yang baik, dan agama itu nampak dari akhlak ataupun karakter yang mulia. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan, 4 hal. Limaliha. Yang pertama karena harta. Wali hasabiha, karena kedudukannya ataupun kehormatannya. Wa jamaliha, karena apa? Jamal. Jamal itu karena kecantikannya.
Kemudian yang terakhir adalah walidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak, maka pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Pesan Nabi Muhammad SAW memiliki makna yang sangat dalam sekali. Karena keempat hal yang kita baca ini sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, ini merupakan kecenderungan laki-laki ketika mencari istri. Apa yang mereka cari rata-rata karena lima liha, karena orang kaya. Karena dia kaya, dia nikahi itu wanita. Walihasabiha, karena kedudukannya ataupun kehormatannya. Hasab itu lebih kepada prestasi yang telah diberikan oleh keluarganya. Contoh misalkan bapaknya adalah kiai. Dia telah banyak memberikan kebaikan kepada umat ini. Paman dia kiai, anaknya kiai, adiknya kiai misalkan. Dia berarti keluarga kiai yang memberikan kebaikan kepada umat. Maka prestasi dari prestasi keluarganya itu dikatakan hasab. Misalkan kalau bapaknya itu adalah seorang pemimpin perusahaan, punya perusahaan dan sebagainya itu ya. Prestasi apa yang telah diberikan oleh keluarga secara umum itu dikatakan lihasabiha. Itu dikatakan hasab ataupun kehormatan dalam keluarga tersebut. Wali jamaliha. Kemudian yang dicari oleh laki-laki itu mayoritas, yang ini kebanyakan adalah karena kecantikan. Ketiga hal yang kita sebutkan tadi, harta, hasab, kedudukannya tadi, jamal, kecantikan, itu madiyah sifatnya. Sifatnya itu hanya materi. Yang mana harta bisa hilang, hasab kemudian bisa hilang, kecantikan juga bisa pudar. Dengan bertambahnya umur, semakin tua seseorang, semakin hilang kecantikan. Namun ketika yang dipilih karena agamanya, maka agama itu akan melekat di dalam kehidupannya. Maka nikahilah wanita-wanita karena agamanya. Tentu karena agama dalam hal ini, ya, agama itu dilihat dari karakternya. Ya, karakter itu akhlaknya. Maka seseorang yang melihat wanita yang akan dinikahinya karena akhlak yang baik, maka dia akan beruntung. Kenapa demikian? Pernah ditanya salah seorang imam, Hasan Al-Basri, ditanya oleh seseorang, dengan siapa aku akan menikahkan anakku, gitu kan? Lantas Imam Hasan Al-Basri menyampaikan dengan seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang yang bertakwa kepada Allah itu ketika dia menikah, cinta kepada pasangannya, dia akan berbuat baik kepada pasangannya. Namun ketika dia benci kepada pasangannya, ada sesuatu yang dia tidak sukai dari pasangannya, maka dia akan bersabar dan tidak menyakiti orang tersebut. Ya, maka sering kita dapati bagaimana dalam hubungan keluarga seorang laki-laki ringan tangan kepada istrinya, main tangan. Ya, istrinya salah, dipukul istrinya. Ya, begitu juga ada yang sebaliknya, ya, istri itu ringan mulut kepada suaminya. Suami sudah bekerja, ya, banting tulang, namun istrinya hanya mencemooh hasil yang diberikan oleh suaminya. Maka hal yang seperti ini nantinya akan menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga. Maka dilihat dulu ketika akan menikah, karakter orang tersebut bagaimana. Dilihat bahwa orang itu adalah orang baik-baik. Bagaimana hubungan dengan ibunya kalau itu laki-laki. Kalau dia dengan ibunya baik, berarti bisa jadi nanti dia akan baik juga dengan keluarganya. Begitu pula seorang wanita. Dilihat bagaimana hubungannya dengan keluarganya, dengan adik-adiknya, dengan temannya.
Maka ketika karakter yang dimunculkan itu baik, maka bisa jadi nanti dia adalah menjadi wanita yang baik di dalam keluarga kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-hathu ala inkahi man tatahaqqaqu fihi al-kafa'atu fi dini wa khuluqihi. Yaitu Islam juga memotivasi untuk menikahkan kepada orang yang memiliki kafa'ah, itu kesepadanan, yaitu kesamaan dalam masalah agama ataupun akhlak. Maksudnya apa? Di sini bagi para wali, karena yang menikahkan nanti adalah para wali wanita. Ketika akan menikahkan anak-anaknya, maka lihat apakah calonnya ini memiliki kafa'ah, yaitu kesepadanan. Sepadan enggak dengan anaknya? Sepadan ini di dalam Islam adalah al-kafa'atu fid din. Laki-laki adalah kafa'ah sepadan diukur dari masalah agama ataupun karakter, akhlak yang baik. Kalau sudah mendapatkan kebaikan akhlak, ya, maka bisa jadi itu alasan prioritas untuk menikahkan anak kita, anak wanita kita kepada laki-laki tersebut. Ya. Dan kafa'ah itu tidak diukur dari materi. Misalkan si fulan itu anak kita itu adalah anak yang memiliki harta yang baik, harta yang banyak. Misalkan orang tuanya memiliki harta yang banyak, ataupun orang tuanya pemimpin perusahaan. Maka ketika akan menikahkan dengan laki-laki, maka haruslah laki-laki dari seorang anak yang memiliki, dari seorang bapak yang memiliki perusahaan juga. Jadi anaknya orang yang punya perusahaan juga, sama-sama memiliki perusahaan. Jadi itu dikatakan sepadan, sama-sama memiliki harta. Ataupun kalau misalkan dari segi pendidikan, kalau S1 juga harus S1, S3 juga harus S3, misalkan begitu ya. Namun di dalam Islam dikatakan sepadan itu dalam masalah agama. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Ketika datang kepada kalian orang yang meminang anak kalian, mantardawna dinahu, sedangkan kalian meridhoi daripada agama dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Illa taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Ya. Nah, kalau sudah datang kepada seorang wanita, maka bagi para wali, ketika mendapati bahwa orang yang meminang anaknya itu baik secara agama, karakternya baik, maka nikahkan. Jangan justru mencari orang hanya sebatas masalah urusan keuangannya, urusan materinya. Karena bukan orang kaya, belum jelas pekerjaannya, maka nggak dinikahkan dengan anaknya. Jangan hanya alasannya hanya itu. Tapi ya, ketika sudah kita melihat bahwa dia memiliki akhlak yang baik, karakter yang baik, ya, justru itulah yang nantinya akan membawa kebaikan di dalam kehidupan anak-anak kita. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-amru lil walidaini bi ri'ayatil abna. Islam itu sangat memperhatikan keluarga. Dilihat bagaimana Islam itu tadi yang pertama memotivasi untuk menikah. Yang kedua memotivasi untuk menikahkan kepada orang yang memiliki kesepadanan dalam masalah agama. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Islam itu memiliki andil di dalam memberikan perintah kepada kedua orang tua biri'ayatil abna untuk mengasuh anak. Wal 'amalu 'ala tanzimil 'alaqati baina afradil usrati wal baina afradil usratil wahidah. Kemudian
al-amal, yaitu beramal ala tanzimil alaqat, untuk mengatur hubungan antara keluarga. Maka ketika seseorang sudah menikah, lantas memiliki anak, maka anak merupakan kewajiban orang tua untuk kemudian diasuh. Orang tua adalah madrasatul ula, al-madrasatul ula. Sekolah yang pertama bagi anak-anak mereka adalah orang tua. Maka sebelum anak itu disekolahkan di sekolah umum, ataupun pesantren, dan sekolah-sekolah yang lainnya, maka anak itu nantinya akan belajar di rumah bersama orang tuanya. Dia akan melihat bagaimana keseharian orang tua. Bahkan sampai sesuatu yang mungkin bagi kita itu tidak kita ajarkan, namun anak mengikuti dari apa yang kita lakukan. Ya. Jadi terkadang anak itu tidak belajar secara formal bersama orang tua, baca, tulis, dan sebagainya. Namun ternyata ada kebiasaan-kebiasaan bapak ataupun kebiasaan-kebiasaan ibu yang menjadi ciri khas anak. Ya. Contoh kalau seorang orang tua ngomongnya itu remnya blong. Ya. Ngomong suka hatinya, sering ngumpatin orang, sering menjelek-jelekkan orang. Nanti anak itu merekam loh. Sehingga ketika anak merekam, jadilah karakter orang tua itu turun kepada anaknya. Dan ini bahaya. Ketika orang tua tidak bisa memberikan teladan yang baik bagi anak. Maka kita yang nantinya akan mewujudkan suatu keluarga, maka perhatikan pola asuh kita kepada anak. Dan kalian, Ananda, yang nantinya akan menjadi ibu, persiapkan sedini mungkin untuk menjadi ibu yang memiliki karakter yang baik. Hal apa yang perlu dipersiapkan, ilmu apa yang perlu untuk digali, maka dipersiapkan sedini mungkin untuk menyambut menjadi seorang wanita yang solehah bagi suami dan menjadi seorang ibu pendidik bagi anak-anaknya. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian poin yang ketiga, thalithan, al-atharu al-mutarattabatu ala takwinil usrah. Ya. Dampak yang akan didapat dari pembentukan keluarga. Jadi ketika keluarga itu terbentuk, suami dan istri menikah gitu ya, laki-laki dan wanita menikah, jadilah keluarga, punya anak, punya anak, kemudian punya cucu gitu ya. Apa yang akan didapatkan dampaknya itu? Yang pertama, tahqiqun numuwil jasadi wal aqaifi. Terwujudnya perkembangan jasad dan mental. Jadi ketika seseorang itu sudah menikah, ya, dia secara jasmani akan bertumbuh dengan baik, ya, dan secara mental itu juga akan berkembang dengan baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tahqiqus sakani an-nafsi wa tuma'ninati. Yaitu terwujudnya as-sakan. As-sakan itu ketenangan jiwa. At-tuma'ninati, at-tuma'ninah itu sebentar. Saya cari makna yang lebih tepat. As-sakan, ketenangan jiwa, ya betul, ketenangan jiwa. At-tuma'ninah itu ketentraman. Jadi tentram dan tenang. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan merupakan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita. Ya, Allah ciptakan kita pasangan-pasangan, ya.
untuk kita dari jenis kita sendiri. Jadi Allah ciptakan istri itu dari jenis kita sendiri. Allah ciptakan dari jenis manusia, bukan hewan, bukan jin, ya. Maka Allah ciptakan dari jenis kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha, agar kita cenderung kepadanya. Cenderung ataupun mendapatkan rasa ketentraman kepada istri kita. Jadi tentram. Kalau istrinya dari bangsa jin, bagaimana mau tentram? Kita tidak bisa melihat dia sedangkan dia bisa melihat kita. Ataupun dari bangsa hewan. Wong hewan itu tidak bisa berpikir bagaimana menjadi pasangan. Jadi kalau zaman kita sekarang ada orang aneh-aneh. Menikah dengan benda mati. Menikah dengan anjing. Menikah dengan tumbuh-tumbuhan. Lah, pokoknya serba aneh ketika akal manusia itu sudah tidak sehat lagi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dengannya menjadikan tumbuhnya rasa kasih dan sayang. Jadi ketika kita menikah, kita mengharapkan agar dengan pernikahan itu muncul rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dari demikian itu merupakan tanda-tanda bagi ataupun ayat bagi orang yang berpikir. Maka ketika kita memikirkan kenapa Allah jadikan pasangan kita itu dari jenis kita, Allah jadikan laki-laki menikah dengan perempuan, Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Asep, gitu ya. Kenapa demikian? Karena agar adanya kecenderungan kita terhadap pasangan kita dan kita merasa nyaman dengan pasangan. Dengan itu muncullah rasa kasih dan sayang kita kepada pasangan kita. Demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Maka kita pikirkan. Dan itu pasti nanti kita akan mendapatkan banyak hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian yang ketiga, bina'ul mujtama'il islami. Dan dengan menikah itu tadi, pembentukan keluarga, maka yang bisa kita dapatkan dampaknya itu apa? Yang ketiga adalah terbangunnya masyarakat Islam. Jadi Islam itu tidak akan kuat kalau kita hanya individual. Cuman satu orang gitu ya. Kita bermain single factor, nggak akan bisa, nggak akan kuat. Maka semakin banyak orang yang loyal kepada kita, semakin banyak keluarga yang mendukung dakwah kita, maka akan semakin kuat perjuangan Islam kita. Karena kita saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat, at-tadribu ala tahammulil mas'uliyati wal intifa'i bittaqat. Kemudian terlatih di dalam mengemban amanah, mengemban tanggung jawab. Mas'uliyat itu tanggung jawab. Maka dengan adanya keluarga itu melatih diri kita untuk mengemban tanggung jawab. Laki-laki memiliki tanggung jawab kepada keluarganya untuk mencari nafkah, untuk menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi keluarga-keluarganya, orang tuanya dan lain sebagainya. Demikian pula bagi seorang istri untuk berlatih tanggung jawab untuk urusan rumahnya, pendidikan anak-anaknya, sama-sama melengkapi. Maka dengan kita berkeluarga itu sejatinya itu melatih diri kita bagaimana memanage amanah dan bagaimana latihan untuk memikul tanggung jawab. Yang selanjutnya walintifa'u bittaqat, dan bagaimana memanfaatkan segenap kemampuan yang kita miliki. Ada orang yang memiliki kemampuan kecerdasan berpikir. Maka di dalam keluarga bagaimana dia mencurahkan segala kemampuan yang dia miliki. Ada yang memiliki kemampuan ototnya, kekuatannya, tenaganya. Maka ketika menikah, ini bisa tersalurkan. Kemudian yang kelima, hifdzul a'radi wal ansabi. Dan dengan pernikahan itu, terbentuknya keluarga, apa efek yang bisa diberikan? Yaitu untuk menjaga kehormatan dan nasab keturunan.
Karena dengan pernikahan maka jelas anak yang dihasilkan itu anak siapa. Ya. Kalau istri hamil kemudian melahirkan anak, sudah pasti anak itu anaknya dan anak suaminya, bukan anak orang lain. Karena al-waladu lil firash, anak itu adalah hasil hubungan ranjang suami dan istri. Maka ketika muncul seorang anak langsung dinasabkan kepada bapaknya ketika ada pernikahan. Kalau tanpa pernikahan, maka anak tersebut tidak tahu akan dinasabkan kemana. Dan rusaknya pernasaban ini dikarenakan adanya banyak maraknya perzinaan. Maka hati-hati, jaga diri yang baik. Kalian sebagai wanita, nanti setelah lulus dari pesantren, kalian akan menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Maka jagalah diri kalian. Jangan sampai kemudian terjerumus kepada pergaulan bebas. Bermudah-mudahan untuk bergaul bersama para laki-laki ajnabi. Hati-hati, kenapa? Karena pergaulan di zaman kita sekarang sudah banyak kerusakan. Sehingga nanti muncul wanita-wanita yang hamil tanpa tahu siapa bapaknya. Ini kekhawatiran kita. Dan rusaklah nasab itu. Kenapa bisa dikatakan tanpanya pernikahan tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang telah menghamilinya? Karena tidak ada hubungan yang jelas, alaqah, yaitu ikatan yang kuat antara wanita ini dengan laki-laki tadi. Alaqah, hubungan yang kuat ini bisa terwujud dengan adanya pernikahan, ikatan yang suci yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan. Maka laki-laki bertanggung jawab kepada perempuan tersebut. Kalau tanpa pernikahan itu semuanya tidak akan mungkin terjadi. Kemudian yang keempat, rabi'an at-targhibu fi zawaji. Motivasi Islam untuk menikah. Jadi Islam itu memotivasi pemeluknya agar segera, kalau sudah merasa mampu, segera menikah. Dalilnya apa? Yang pertama adalah qaulullah ta'ala, yaitu dalil dari Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqalakum, ini dalil yang kita baca pertama tadi ya. Fazawaju sababun lisakani, dan pernikahan itu merupakan suatu sebab lisakani, untuk mendapatkan ketentraman jiwa, an-nafsi bainaz zawjaini, di antara kedua mempelai. Jadi dengan pernikahan itu menjadikan sebab, alasan munculnya ketenangan, wa qiyamul mawaddati warahmah, dan munculnya apa? Mawaddah, rasa kasih dan sayang. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, dan dialah yang menjadikan kamu dari jiwa yang satu. Wa ja'ala minha zawjaha, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya. Yaskuna ilaiha, agar dia merasa senang, merasa tenang kepadanya. Fal aslu fil hayati zawjiyah was-sakanu wal itminanu wal unsu wal istiqraru. Dan asli daripada kehidupan berkeluarga, kehidupan suami istri, itu apa? Adalah ketentraman, al-sakan wal itminan, ketentraman, ketenangan tadi, ketenangan, kemudian ketentraman, wal unsu, kelembutan, wal istiqraru, dan kedamaian. Aminas sunnati, dan dari sunnah Nabi Muhammad SAW, amrun nabi man kana qadiran 'ala az-zawaji ay yatazawwaja, yaitu perintah Nabi kepada mereka yang merasa mampu untuk menikah agar segera menikah. Hal ini sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW, ketika itu Nabi Muhammad SAW mendapati seseorang yang tidak memiliki apapun, la najidu syai'an, jadi seorang laki-laki masih muda dan dia tidak memiliki apapun. Lantas
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, "Ya ma'syarus syababi, sekalian para pemuda, man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian yang merasa mampu, maka segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena pernikahan itu menahan pandangan mata. Wa ahsanu lil farj, dan kemudian menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, dan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah berpuasa. Fa innalahu wijaun, karena dengan puasa itu mampu meredam dan meredakan hawa nafsu. Ya, itu yang pertama, hadis dari Nabi Muhammad SAW. Hadis yang kedua, ikhbarun Nabi anna nikah min sunnatih, yaitu kabar dari Rasulullah bahwa nikah itu merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa radduhu ala man arada tarki zawaji wa tafarrugi lil ibadah. Ya. Dan kemudian Nabi menolak bagi mereka yang arada tarka zawaji, menginginkan untuk meninggalkan pernikahan, wa tafarrugha lil ibadah, dan konsentrasi di dalam masalah ibadah. Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik beliau berkata, ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alun an ibadatin nabi. Datang 3 orang laki-laki ke rumah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka ngapain? Menanyakan akan kualitas ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika mereka dikabarkan akan aktivitas ibadah yang dikerjakan oleh Nabi, mereka menganggap sedikit apa yang mereka kerjakan. Taqalluha dari kalimat qalla. Kemudian faqalu, mereka lantas mengatakan, wa aina nahnu minan nabi. Kami itu dengan Nabi sebatas mana? Ya, jadi mereka menganggap bahwa Nabi memiliki kualitas ibadah yang besar, kualitas ibadah yang tinggi. Ya. Sedangkan mereka menganggap diri mereka belum melakukan apapun di dalam masalah ibadah. Ya. Lantas, ketika mereka diceritakan tentang aktivitas ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menganggap sedikit dari ibadah yang mereka lakukan. Lantas, kalau demikian, kita sama Nabi itu jauh sekali perbandingannya. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Nabi itu Allah sudah mengampuni dosanya yang telah lalu, ya, dan yang akan datang. Yang akan datang, dosanya Nabi itu diampuni oleh Allah, wa ma ta'akhkhar, dan yang telah lalu. Kemudian qala ahaduhum, berkatalah salah satu di antara mereka, amma ana, adapun saya, fa ini ushallil laila abadan, aku akan mengerjakan salat malam untuk selamanya. Wa qala akhar, dan berkata salah satu di antara mereka, ana asumu dahra la wala uftir, aku akan puasa setahun penuh dan aku tidak akan berbuka. Wah, ini keren ya. Yang satu salat malam untuk selamanya, yang kedua puasa setahun penuh tidak berbuka. Wa qala akhar, ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Orang yang ketiga mengatakan, aku akan menghindari para wanita dan aku tidak akan menikahi mereka untuk selamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Lantas Rasul menghadap kepada mereka. Bahasanya bukan menghadap, datang kepada mereka. Faqala, maka Rasul beliau bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang tadi mengatakan ini dan ini. Kemudian beliau melanjutkan, ama wallahi, dan demi Allah,
Innil akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Lakinni adapun aku ini orang yang paling takut kata Rasulullah kepada Allah. Tapi aku berpuasa dan aku berbuka. Wa usolli wa arqud, aku sholat malam, aku sholat lantas aku juga tidur. Wa tazawwajun nisaa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang benci kepada sunnahku maka dia bukan dari golonganku kata Rasulullah. Poin yang kelima, taisir zawaji, yaitu memudahkan pernikahan. Al-Quran, hathal Qur'anu ala taisir zawaji lil khatibis salih walau kana faqiran. Al-Quran memberikan motivasi untuk memudahkan pernikahan lil khatibis salih, bagi peminang laki-laki, peminang yang soleh walaupun dia miskin. Jadi orang-orang yang sekarang secara harta masih diberikan ujian, maka Allah SWT memberikan motivasi, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah para jomblo, ayam itu jomblo, minkum dari golongan kalian, wassalihin, dan orang-orang saleh, min ibadikum wa imaikum, dari hamba kalian laki-laki dan hamba kalian perempuan. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih, ketika mereka fakir maka Allah lah yang akan mengkayakan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan lagi maha mengetahui. Wa akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna min barakatil mar'ati suhulata khidbatiha, dan Nabi mengabarkan bahwa perempuan, keberkahan perempuan yang berkah itu siapa? Suhulatu khidbatiha, gampang dipinangnya. Wa qillatu sadaqiha, sedikit maharnya tidak memberatkan. Jadi maharnya tidak memberatkan bagi para laki-laki yang meminangnya. Fa'an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul beliau bersabda, inna min yumnil mar'ati taysir khitbatiha, dan merupakan dari keberkahan seorang wanita taysir khitbatiha, memudahkan khidbah, yaitu khidbah itu adalah apa maknanya? Lamarannya, memudahkan lamarannya. Wa taysira sadaqiha, dan memudahkan maharnya. Wa taysira rahimiha, dan mudah keturunannya, mudah untuk berketurunan. Dari mana bisa tahu wanita itu mudah untuk berketurunan? Bisa dilihat dari keluarga-keluarganya. Kemudian poin yang keenam, asbabu taysiri zawaj, sebab apa aja yang akan didapatkan dari mereka yang memudahkan pernikahan. Yang pertama, yaitu al-harsu ala irtiqa'il ummati wa quwwatiha ad-dzatiyati, yaitu keinginan ala irtiqa'il ummah, untuk menjadi umat yang bermartabat, wa quwwatiha ad-dzatiyah, dan kuat internal di antara umat Islam. Sadu abwabil radhilah wal fahisyah, kemudian untuk menutup celah-celah ar-radhilah, yaitu kehinaan, dan al-fahisyah. Al-fahisyah itu kekejian, itu perzinaan. Karena kalau nikah itu dipersusah akan merebaknya zina. Maharnya mahal-mahal, maka orang lebih memilih untuk mendapatkan kesenangan dengan pelacur daripada menikah. Karena apa? Menikah mahal. Jadi ketika menikah itu dimudahkan, maka akan tertutupnya celah-celah kehinaan dan pintu-pintu perzinahan. Ketiga, hifdzul mujtama'i minal fasadil akhlaqi wal ijtima'i, kemudian menjaga masyarakat dari kerusakan akhlak dan kerusakan secara umumnya, masyarakat secara umumnya. Yang terakhir, al-yaqinu bi anna taysir zawaji yuhaqqiqul barakah, yaitu keyakinan bahwa mempermudah pernikahan itu nanti akan mewujudkan keberkahan di dalam kehidupan. Jadi begitu Ananda, pelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat
Ada pertanyaan silahkan dipertanyakan dan didiskusikan nanti di grup. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.